Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah diberitahu tentang dua orang. Seorang abid, ahli ibadah, cinta sekali dengan ibadah tapi nggak punya ilmu. Dan seorang alim, seorang yang berilmu. Bagaimana perbedaannya? Apakah sama derajatnya? Maka Nabi SAW bersabda, Fadlul alimi ala al-abidi kafadli ala adnakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Keutamaan dan perbedaan antara orang yang berilmu atas ahli ibadah. Jadi teman-teman lihat, mungkin di masjid banyak orang masuk sholat, azan ke masjid, keinginannya untuk ibadah besar. Ramadan dia puasa, haji pergi, rame-rame pergi haji, tapi nggak ada ilmu. Mereka nggak tahu ilmu agama. Kalau ditanya masalah hukum dia tidak tahu, cuma suka dengan ibadah. Ini bagus, tapi bagaimana kedudukannya kalau dibandingkan dengan orang yang sudah punya ilmu, sehingga dia beribadah sesuai dengan panduan ilmunya. Kata Nabi SAW, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah. Tentu ahli ilmu ini juga beribadah, tapi perbedaannya, orang yang berilmu dengan tidak berilmu adalah seperti keutamaanku, kata Nabi. Seperti Nabi dengan atau atas orang terendah dari kalian. Jadi seorang yang alim itu dibandingkan ahli ibadah, maka seperti kedudukan Nabi SAW dengan orang yang paling bodoh di antara kita. Jauh sekali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, semua makhluknya Allah di langit dan di bumi, bintang-bintang, malam dan siang, air hujan, segala macam tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, hingga semut dalam lubangnya, bahkan ikan bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Maksudnya memohonkan ampun dan rahmat kepada Allah untuk seorang alim yang mengajarkan kebaikan pada orang-orang. Masa hadis seperti ini teman-teman tidak menyentuh hati antum untuk menjadi seorang alim? Seluruh makhluknya Allah memohon ampun dan rahmat buat kita. Dan ilmu itu nikmat. Nikmatnya luar biasa. Kalau antum sudah menjadikan ini sebagai sebuah kebutuhan, maka kita rasanya ketagihan. Baca buku itu seperti tidak ingin tutup sampai selesai. Mendengarkan ceramah itu rasanya penasaran kalau nggak habis, penasaran kalau nggak dilanjutkan. Punya kenikmatan, tapi ingat, kenikmatan itu hanya didapatkan bagi orang yang ikhlas. Kapan dia riya, kapan dia hanya kejar dunia, tidak akan ada bekasnya ilmu itu. Kenikmatannya akan ada pada orang yang jauh dari kemaksiatan. Kapan dia buka pintu dosa, dia akan jauh dari ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Tirmidzi menyebutkan di nomor 2685. Hadis ini teman-teman luar biasa gitu. Bagaimana Nabi SAW memberikan perumpamaan seorang yang alim dari umatnya dibandingkan dengan ahli ibadah tapi nggak punya ilmu, nggak pernah tinggalin sholat malam, nggak pernah tinggalin puasa, bolak-balik umroh dan haji tapi nggak ada ilmunya. Ya, banyak kita lihat gitu kan, contoh misalnya jemaah haji kita banyak sekali pergi haji, tapi kalau kita tanya hukum nggak paham, dia tidak tahu. Pergi haji, makanya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Bahkan banyak di antara mereka tidak tahu rukun-rukun haji itu sendiri. Berapa banyak masjid kita dipenuhi oleh orang, apakah semua tahu tentang hal-hal yang membatalkan sholat atau tata cara sholat yang benar, safnya, gerakannya, bacaannya? Apakah semua bacaan Qur'annya bagus padahal dia harus baca dalam sholatnya? Kita temukan kalau alim pasti bacanya bagus, pasti gerakannya benar, karena dia punya ilmunya. Seperti itulah. Di dalam hadis yang lain selanjutnya, Ibnu Qudamah rahimahullah mengangkat juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama'a warathatul anbiya'. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir.
Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah. Kalau tadi keutamanya seperti Nabi dengan orang terbodoh di antara kita. Jauh sekali. Sedangkan Nabi saja dengan orang alim kita masih sangat bodoh di hadapan Nabi SAW. Karena Nabi ilmunya sangat luas. Gitu kan? Apalagi kalau orang yang terbodoh, itu sangat jauh. Dalam hadits ini, perumpamaan yang lain Nabi katakan, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan rembulan di malam purnama atas bintang-bintang. Ini sekarang baru lewat kemarin Ayyamul Bid 13, 14, 15 dari bulan Safar. Maka kita temukan beberapa waktu lalu kalau teman-teman lihat ke langit ada terang bulan purnama ya. Biasanya begitu di pertengahan bulan. Disunnahkan kita puasa. Nah, pada saat bulan itu akan muncul, maka dia sangat terang, terlihat lebih besar daripada bintang-bintang yang lain. Diberikan perumpamaan seperti itu. Seorang alim dengan orang abid adalah seperti bulan purnama dibandingkan rembulan yang terang itu dengan bintang-bintang yang lain. Redup kecil sekali cahayanya kalau bintang-bintang lain. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi seakan-akan kita kalau duduk dengan para alim ulama, kita duduk dalam majelisnya Nabi. Karena Nabi SAW yang mengajarkan atau ilmu beliau yang disebarkan dalam majelis itu. Walaupun tentu tidak sama antara sosok alim itu dengan Nabi SAW, tapi dia pewarisnya, penyambung lidahnya, menyampaikan ajarannya, mengingatkan larangannya. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Jadi sesungguhnya ulama-ulama itu tidak pernah mengambil warisan uang dari Nabi SAW. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu, mengambil ilmu-ilmu. Barang siapa yang mengambilnya ilmu itu, maka dia telah mendapatkan bagian yang melimpah. Maksudnya melimpah daripada pahala dan kebutuhan hidupnya. Hadis ini riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 3641 dan juga Tirmidzi nomor 3682 serta Tirmidzi di nomor 2159. Dari Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu riwayat yang setelahnya, Nabi SAW bersabda, Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai tanda hormat untuk para pencari ilmu, sebagai ungkapan keridhaan mereka terhadap apa yang telah dia kerjakan. Maksudnya penuntut ilmu itu. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 18059, Tirmidzi 3535. Al-Khattabi berkata, rahimahullah, terdapat 3 pendapat tentang makna sabda Nabi SAW, para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka. Yang pertama, mereka membentangkan sayap-sayap mereka. Yang kedua, maksudnya adalah tawadhu atau merendah sebagai penghormatan kepada para pencari ilmu. Jadi karena orang itu keluar menuntut ilmu, insya Allah kita termasuk ini, maka para malaikat yang mulia tidak pernah bermaksud kepada Allah merendah di hadapan kita karena mengetahui kita mau menuntut ilmu agama. Yang ketiga, maksudnya adalah turun ke majelis-majelis ilmu dan tidak terbang. Artinya ada hadir dalam majelis ilmu tersebut. Tentu kandungan makna ini dijabarkan oleh para ulama ya. Artinya malaikat bisa juga sebagian ulama mengatakan tiga-tiganya masuk maknanya. Malaikat membentangkan sayap untuk menaungi dan melindungi para penuntut ilmu. Karena pernah ada sebuah kisah yang saya baca dari sebuah kitab kisah zaman dulu. Ada beberapa penuntut ilmu di Irak dulu. Pada saat mereka lagi mau pergi menuntut ilmu, ada satu orang rupanya ngolok-ngolok mereka. Sambil mengatakan, kalian bilang kalian menuntut ilmu itu malaikat sedang menaungi kalian. Ini saya injak-injak sayapnya malaikat. Sambil dia berikan isyarat dengan kakinya ke bumi. Tiba-tiba orang itu lumpuh kakinya. Tiba-tiba orang yang mengolok-olok itu lumpuh. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa juga bermakna tadi, yang kedua, dan ini bisa masuk dalamnya, malaikat merendah di hadapan orang ini, penuntut ilmu. Walaupun dia baru belajar, malaikat merasa orang ini pasti akan nanti menyebarluaskan agama Allah. Kemudian yang ketiga, malaikat akan hadir dari majelis ilmu. Ini juga banyak dalilnya berhubungan dengan masalah itu. Bahwasanya Allah SWT memiliki malaikat-malaikat yang keliling hanya untuk mencari majelis-majelis zikir atau ilmu. Kemudian mereka kalau mendapatkan, mereka kumpul di situ dan saling panggil-memanggil sehingga memenuhi dari majelis itu sampai ke langit. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala.